Atas apa penguatannya terhadap Mbak Dia. Oke. Ya, saya klasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mbak Afia Rahmah ya, Mbak Afia Rahmah Tahara. Oke. J, Monggo Bapak. kami persilahkan. Bapak mentornya sudah atau mentornya sudah siap? Sebentar, Bapak. Ini sepertinya Sudah tadi siap? terlempar, Bapak. Saya coba Oke. invite lagi, J, sebentar. Oke. Terlempar kemana Mbak? Lempar ke luar Zoom, Bapak. Oh gitu ya. Oke. Oke, monggo. Sudah apa berusaha untuk masuk? Ini masih OTW, Bapak, berusaha untuk masuk. Oh iya, OTW aja takon wae ya. Oke, baik. Atau mungkin jenengan langsung aja enggak apa-apa. Oke, Pak, nggak apa-apa. Langsung, monggo Mbak, enggak apa-apa. Punten, Bapak. Oh, J. Ngapunten. Bentar. Apakah sudah terlihat? Belum. Monggo Mbak Belum? Afia. Oh, J. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Muklis MAG selaku penguji, Bapak Muhammad Tahrir SMM selaku mentor dan Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta Bapak Dr. Andes Junaidi MPD selaku coach. Perkenalkan, nama saya Afia Ramatahara. Calon pengawas jaminan produk halal ahli pertama pada Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi media informasi, jaminan produk halal melalui integrasi media cetak dengan QR Code digital pada website Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah profil singkat dari instansi, di mana terdapat visi yaitu Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Kemudian terdapat 6 misi yang diusung oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta, dan terdapat 5 budaya kerja. 5 budaya kerja yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, serta keteladanan. Kemudian selanjutnya, yaitu adalah analisis isu berdasarkan metode PKL, di mana berdasarkan hasil identifikasi pada unit kerja saya, yaitu pada seksi bimbingan masyarakat Islam, ditemukan beberapa isu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan layanan jaminan produk halal. Dari metode APKL ini yaitu aktual problematik kekhalayakan layak diperoleh dapat 5 isu utama, di mana isu dengan nilai tertinggi adalah belum optimalnya media informasi terkait jaminan produk halal di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, di mana isu ini menepati peringkat pertama karena paling berdampak dan terhadap kualitas pelayanan publik serta penyebaran informasi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya, untuk gagasan kreatif yang saya usung yaitu adalah optimalisasi media informasi jaminan produk halal melalui integrasi media cetak dengan QR Code digital pada website Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kemudian untuk matriks dan jadwal aktualisasi, yaitu yang pertama kegiatannya adalah membuat rancangan kerja mengenai penyediaan media informasi terkait JPH dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian koordinasi bersama tim kerja terkait pelaksanaan aktualisasi, serta menyusun konsep media informasi dengan output sebagai berikut. Kemudian untuk kegiatan yang kedua dan ketiga yaitu perancangan dan desain media informasi serta integrasi penyampaian informasi JPH dari media cetak ke media digital.
Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah publikasi terkait media informasi, di mana ini nantinya saya akan memberikan briefing singkat kepada rekan kerja di unit lain, terutama di PTSP, serta memasang media informasi di area layanan, serta menyebarkan leaflet kepada pemohon layanan, dan melakukan publikasi dengan melalui media sosial. Kemudian untuk tahapan terakhir yaitu evaluasi efektivitas media informasi, di mana saya akan meminta masukan dari rekan kerja dan masyarakat, kemudian mengkonsultasikan hasil evaluasi dan melakukan revisi jika ada perbaikan dan membuat laporan aktualisasi. Berikut adalah jadwal dari 5 kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi saya. Kemudian ada pun untuk potensi kendala serta antisipasi, yaitu yang pertama adalah pada saat pembuatan rancangan kerja, terdapat potensi kendala perbedaan persepsi antara metode dan tim kerja. Maka dari itu saya mengantisipasinya dengan melakukan konsultasi secara berkala dan membuat notulensi agar kesepakatan terdokumentasi dengan jelas. Kemudian untuk kegiatan perancangan dan desain media informasi tetap bisa adanya kendala dengan terganggunya proses desain karena gangguan koneksi internet saat menggunakan aplikasi desain, di mana rencana antisipasi saya yaitu menyediakan jaringan internet cadangan serta menyimpan file desain secara berkala. Untuk kegiatan yang ketiga, potensi kendalanya yaitu proses unggah pada website terkendala karena menunggu jadwal unggah admin website, serta saya berencana untuk mengantisipasinya dengan melakukan koordinasi lebih awal untuk penjadwalan unggah, serta menyiapkan materi konten dengan lebih cepat. Untuk distribusi, yaitu saya ditakutkan untuk kendalanya yaitu penyebaran media cetak secara tidak merata, dan saya mengantisipasinya dengan menambah saluran publikasi melalui media sosial lain agar informasi tetap terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang pada saat evaluasi, potensi kendalanya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, serta pada rencana antisipasi yaitu menyediakan form evaluasi serta melakukan pendekatan langsung untuk mendukung keterlibatan responden. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Junaidi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Afia. Selanjutnya Bapak Mentor untuk memberikan penguatan atas hasil karya Mbak Afia. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Muklis dan juga Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan juga tentunya para latsar yang pada saat pagi siang hari ini mengikuti kegiatan Zoom pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Afia Rahma pada tahapan aktualisasi dengan tema optimalisasi media informasi, jaminan produk halal melalui integrasi media cetak dengan QR, kode digital pada website Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan sebagaimana tema yang sudah diangkat, ini memang sebelumnya sudah kita komunikasikan, sudah kita bicarakan terkait dengan kebutuhan layanan ini, di mana di Kemenak Kota Yogyakarta itu memang sangat potensi sekali untuk mendapatkan informasi yang terkini dan terupdate. Apalagi Kota Yogyakarta itu bagian dari tujuan wisata. Sehingga pusat-pusat informasi terkait dalam hal ini adalah produk halal itu menjadi penting dalam rangka memberikan guidance kepada masyarakat. Masyarakat pengguna kita yang menjadi tujuan layanan kita kepada masyarakat, sehingga mau tidak mau kita harus berproses, kita harus berinovasi, kita harus memberikan yang terbaik, cepat, akurat di masa digital, tentunya dengan berbasis digital, di mana banyak masyarakat kita sudah generasinya generasi digital. Mau tidak mau kita harus berproses ke sana, dan saya kira sangat relevan sekali apa yang diangkat oleh Mbak Afia ini, sehingga bisa mensupport layanan Kementerian Agama Kota Jakarta memberikan pusat informasi kepada masyarakat melalui kanal di PPID kita, yaitu di pusat data dan informasi di Kemenak Kota Jakarta, karena memang apa namanya konfigurasi maupun juga integrasi data ini masih dikelola oleh teman-teman kita di PIC di PPID, sehingga ke depan tentunya kita akan berproses bagaimana jangkauan-jangkauan lebih luas nanti bisa diakses oleh masyarakat, dan tahapan-tahapan ini diawali dari PPID kita di Kemenak Kota Yogyakarta. Tentunya sekali lagi
untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan layanan informasi terkait dengan produk halal ini, pengawasan produk halal ini yang menjadi domain petugasan di BIMAS, Bimbingan Masyarakat Islam Seksi di Kemenak Kota Yogyakarta. Ngatan saya kira dan proses-proses itu sudah kita lakukan setiap ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan. Kami juga tidak sungkan, tidak segan juga menyampaikan beberapa poin kemarin seperti langkah-langkah apa namanya kegiatan yang dilakukan seperti poin-poin yang terlalu luas kita sampaikan untuk segera disederhanakan supaya nanti lebih konkret apa yang mesti harus dilakukan di lapangan sehingga betul-betul nanti sesuai dengan waktu, kemudian sesuai dengan tujuan dan spesifikasi kebutuhan yang menjadi tujuan dari apa namanya program inovasi ini. Saya kira itu untuk mencukupkan pada kesempatan saat ini. Nanti jikalau diperlukan nanti akan kita sampaikan berikutnya untuk menambah hasanah luasnya cakupan ataupun penjelasan terkait dengan aplikasi penggunaan dari rancangan inovasi dari Mbak Afia Rahma. Matur nuwun, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatannya. Monggo Pak Mukhlis untuk memberikan klarifikasi terhadap tulisannya Mbak Afia. Monggo kami Baik, usahakan. terima kasih Bapak moderator yang bijak, yang sangat luar biasa. Oke, kalau sudah ketemu senior nggak bisa berkutik Mbak biasa ya. Pak Mentor, Pak Tahrir, matur suwun sangat kehadirannya mendampingi Mbak Afia dalam seminar Ya, rancangan aktualisasi di tengah kesibukan Bapak. Selamat sukses Mbak Afia, sudah sampai seminar rancangan aktualisasi meskipun di nomor bontot nggak apa-apa ya. Biasanya di belakang itu Oke, enaknya. Bapak. Kalau pas remek tambah remek. Tapi Jangan, kalau Bapak. pas nyaman itu sangat nyaman. Tapi saya yakin loh, ini dengan inovasinya bagus. Tidak ada penakutan, Mbak. Santai saja. Ini sudah selesai. Insya Allah, Mbak Afia, boleh saya klarifikasi ya informasinya biar saya nggak salah arah ketika. Kalau tidak bertanya nanti malah dianggap ini diuji betul nggak? Ini saya juga jadi tanda tanya nanti. Tapi kalau saya klarifikasinya tidak salah. Baik, Mbak Afia tadi eh, judulnya yang diangkat adalah optimalisasi media informasi jaminan produk halal melalui integrasi media cetak dengan code QR code ya dengan digital website. Ini maksudnya gimana, Mbak? Saya biar nggak gagal paham. Oke. Boleh Baik. diceritakan? Oke. Baik, ngapunten Bapak, izin menjawab. Nanti saya merencanakan itu kan di bagian PTSP dan pusat pelayanan lain di masyarakat secara langsung, itu kan tidak ada media informasi cetak mengenai jaminan produk halal, Bapak. Nah, itu nantinya saya akan membuat sejenis leaflet yang nantinya akan saya letakkan di PTSP. Kemudian itu nanti di dalam leafletnya akan ada QR code Bapak yang itu nantinya akan terintegrasi ke media digital. Media digital itu platform digital lebih ke seperti website gitu. Notan Bapak, website mengenai jaminan produk halal yang nanti akan terintegrasi melalui website em, PPID Kemenak Kota Yogyakarta Bapak Ngoten. Jadi kayaknya ada media cetaknya. J, Terus gimana? itu media cetaknya itu nantinya akan diperlukan jika misalkan ada masyarakat yang Mm-mm. memohon misalkan mau konsultasi mengenai sertifikat halal itu bisa. Mm-mm. Nanti kami berikan catatan Niko. Biasanya kan kalau konsultasi itu kebanyakan langsung tatap muka dan masyarakat juga tidak memiliki pegangan ngotan Bapak. Jadi diharapkan media cetak ini bisa menjadi pegangan untuk masyarakat supaya informasinya bisa lebih terbaca dengan baik. Nah, itu nanti jika informasinya dirasa kurang, bisa di-scan QR code-nya dan bisa melihat informasi dengan lengkap di platform digital website website dari yang terintegrasi dengan PPID Kemenak Kota Yogyakarta, Bapak Ngoten. Oke. Nah, berarti nanti masih ada keterkaitan dengan PPID. J, Wonten.
Jadi nanti di website PPID itu sendiri akan dimunculkan platform media layanan produk halal ngoten Bapak sebagai Dalam bentuk nantinya, dalam apakah bentuk website Bapak. website ya, bukan di J. barcode ya, di Barcode-nya itu nanti menyambung ke website Bapak. Ngoten. oh gitu, nah ya terintegrasi J. namanya. Terintegrasi. Baik, yang ada di dalam berarti nanti informasi apa saja produk inovasinya. Produk informasinya yang ada di dalam tentunya nanti saya memfilter dulu kira-kira masyarakat itu banyak menanyakan mengenai apa. Nah, Mhm. kemudian itu yang saya prioritaskan untuk masuk ke leaflet sama masuk ke websitenya Niku Bapak. Nah, jika nantinya informasi yang jarang ditanyakan itu nanti menyusul ke belakang, ngoten. Jadi kalau begitu nanti masih harus menanyakan dulu ya apa kebutuhannya gitu. J, biasanya Nah, karena udah beberapa masyarakat sempat berkonsultasi halal juga ke Kemenak Kota Yogyakarta, nah itu nanti bisa digali dari situ, Bapak. bukan kita memberikan informasi bahwa persyaratan gini, tapi ada permintaan dulu dari Oh, boten, UMKM. Bapak. Mm-mm. Boten, Beda boten. ini ya. Jadi, Berarti produk boten. ini beda dengan yang lain ya. Beda, Bapak. Jadi informasinya kami sudah menyediakan, tapi biasanya yang utama itu yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat, ngoten. Jadi semua Mm-mm, ya. informasi insya Allah akan terintegrasi di situ, Bapak. Ya. Nah, jadi gini, mengapa saya tanya sampai ke sana? Ini ada eh, dua peserta yang dari Jogja juga. Satu Mbak Febi yang di Kanwil. Itu Febriania ya, Putri, Mbak Putri. Itu juga Oh, saya J. bimbing. Ini beda kan? Produknya beda dengan Mbak Putri. Benten, Bapak. Kalau Mbak Beda Putri dengan itu Mbak kan Jessie. Nah, Jessie beda, ini juga Bapak. di Sleman. Ini kan juga sama. Nah, J. makanya J. saya perlu klarifikasi sama atau tidak. Kalau beda berarti kan ada perbedaan itu. J. Bedanya di Benten. mana, Mbak? Benten kalau misal punyanya Mbak Putri sama Mbak Jessi, niku kan ngagem link tri, Bapak. Mm-mm. Ini Nah, nanti, betul. nih ngagem link tri kalau saya nanti akan ada alamatnya sendiri, Bapak. Buatan ngagem link tri. Jadi nanti saya berkolaborasi dengan Prakom juga, Bapak, yang Mm-mm. menjadi admin website PPID, ngoten. Efektif nggak kira-kira, Mbak? Menurut saya efektif Bapak karena Mm-mm. dari jika kami memiliki website itu sendiri, otomatis masyarakat langsung lihat ke websitenya dan karena kami juga mempunyai media sosial yang juga merupakan aktualisasi dari teman saya, kami bisa Oh, menyebarkan produk layanan melalui website dari sosial media Halal Kota Yogyakarta. Ngoten. ya. Baik, baik. Tapi tidak berlari melalui IG juga tidak, media sosial tidak ya? Mboten, mungkin publikasinya melalui media Oh sosial ya, Bapak. baik, J. baik. Oke. Nah, saya perlu klarifikasi biar oh ada perbedaan. Nah, gitu. J. Nah, kalaupun sama berarti ada persamaan. Tujuannya di mana kan begitu. Ya. Baik, J. bagus sekali Mbak. Kemudian eh, ada uji ini informasi. Bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat tadi kan misalnya ya uji efektivitasnya melalui apa kira-kira Mbak yang dilakukan? Untuk uji efektivitas, berencana saya akan menyebarkan Google Form, Bapak. Karena menurut Mm-mm. saya itu efektif dan bisa menjangkau masyarakat luas yang kira-kira nanti akan mengakses ataupun mendapatkan leaflet dari jaminan media informasi jaminan produk halal. Kemudian ada juga buku panduan mungkin Mbak. Buku panduan itu nanti mungkin bisa disusulkan, Bapak, karena saya juga berencana untuk membuat buku panduan untuk dimasukkan di websitenya. Nah, Cuma, itu mm, dimasukkan di produk ini sekalian. eh, bisa, Bapak, insya Allah. Ya, nanti ditambahkan aja ya, biar tidak Oh, hanya iya. sekedar informasi, tapi buku panduan teknis misalnya. Kemudian Oh, infografis mungkin bisa J, ditambahkan. Matan termasuk. Nah, nanti ditambahkan di produknya, J, panjenengan. J. Di tulisan nanti dirubah, direvisi, sehingga nanti lebih kompatibel dan lebih lengkap gitu. Oh, J, Pekerjaannya nggak begitu banyak, tapi kelengkapannya itu, inovasinya J, banyak. Itu nanti J. di agenda duanya nanti berakhlaknya lebih lebih banyak ketika. Oh, J. Nah, itu nanti sudah bagus. Video tutorialnya perlu ada atau buku panduan teknis tadi? Untuk panduan video tutorial, mungkin menyusul Bapak, Matan, Ya, karena mungkin bisa saya ambilkan dari YouTube dulu, Bapak, karena YouTube nggak kan bisa apa-apa. masuk website juga, Matan. Mm-mm. Itu sementara mungkin itu dulu
kalau untuk melengkapi videonya. Kemudian kalau misalkan mengenai Halal Kota Yogyakartanya sendiri untuk video mungkin bisa disusulkan di kemudian hari, untuk Produk. takutnya 1 bulan tidak cukup. Ya, dan nanti coba dirasionalkan. Kalau memang Oke. memungkinkan masih bisa di apa sematkan, waktunya masih cukup, coba bisa dikembangkan lebih jauh. Tapi kalau Oke. tidak, ya dibatasi saja kemungkinannya saya pada tahap ini, sehingga nanti Oke. tidak terkejar. Wah, ini ternyata banyak inovasi tapi tidak selesai. Atau Oke. terlalu sedikit. Wah, ini terlalu enteng Iya. sekali kalau begini. Nah, itu. Coba nanti dirasionalkan dengan Pak Mentor dan Pak Coach, bagaimana kita lebih optimal tadi dalam pelayanan masyarakat. Intinya di situ aja. Kita tidak Oke. menuntut yang lebih, yang berlebihan. Nah, terakhir mungkin Oke. testimoni, Mbak, mungkin perlu nanti dimintakan atau uji publiknya tadi kan. Oh, Testimoni, oke. infografis. Baik, terima kasih. Mungkin itu Pak Jun yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muklis yang sudah memberikan penguatan. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Mentor dan Mbak Alfia. Catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Muklis sudah direkam, nanti ditindaklanjuti. Begitu nggih? Selamat. Selamat untuk Ya, Mbak Alfia. terima kasih Tinggal nanti sekali. kita action dan kita ketemu nanti di Balai Diklat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikianlah tadi kita seminar rencana aktualisasi pada pagi hari